untuk bisa memberikan kenyamanan. Dari rasa nyaman hadir menjadi sebuah kebahagiaan. Apa yang disebut dengan jagadita dalam agama Hindu. Kemudian moksa. Kalau moksa kan sudah cita-cita eskatologi. Ya. Tapi yang penting jagadita. Intinya jagadita itu gimana dunia ini menjadi rumah milik bersama. Apa yang disebut dengan loka samgraha. Jadi dunia ini adalah milik rumah bersama. Nah, apa yang menjadi cita-cita ketika orang menganut agama? Karena agama hadir semula adalah membebaskan rasa takut ya, terhadap musibah, terhadap bencana, ya, terhadap hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan nalar, ya, jadi irasional. Itulah sebenarnya kehadiran agama. Namun, seiring kehadiran ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia memasuki alam modern, saat ini global, ya, ternyata kondisi agama yang menempatkan Tuhan sebagai objek material sudah tergantikan. Mengapa demikian? Kalau dulu orang berpusat pada Tuhan, teosentris, sekarang kita berpusat pada antroposentris. Jadi berpusat pada manusia. Nih, bahkan dalam aspek teknologi, ada buku yang kemarin diberikan pada saya di Kompas itu, Human Deus, manusia Tuhan. Ya, manusia Tuhan. Bukan dalam aspek spiritual, tapi aspek dalam teknologi. Ya. Sehingga di mana evolusi berpikir manusia hubungannya terhadap alam, ya, di wilayah agama agriculture, agama-agama sosialis begitu, di mana alamlah bersifat superior, manusia adalah inferior. Tapi seiring dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata alam saat ini bersifat inferior, manusialah superior. Ya, semua bisa direkayasa dengan teknologi. Jadi menempatkan manusia humanisme, antroposentris ini, serba membolehkan. Ini dulu. Akibatnya, ya, manusia-manusia modern, manusia-manusia global mengalami apa yang disebut dengan anomia dalam bahasa sosiologi. Itu suatu keadaan di mana setiap individu, manusia kehilangan ikatan yang memberikan perasaan aman dan kemantapan dengan sesama manusia lainnya. Sehingga menyebabkan kehilangan pengertian yang memberikan petunjuk tentang tujuan dan arti kehidupan di dunia ini. Jadi tidak ada rasa nyaman ya. Ya. Ketika tidak ada rasa nyaman, ini pertanda manusia telah mengalami keterasingan. Maka apa hubungannya dengan agama kita, agama ini? Nanti kan kita bahas. Berangkat dari konsep Trihita-karana dan sebagainya. Ya. Di mana ketika orang bertuhan, ya orientasinya pada teo, itu teosentris. Sekarang bergeser ke antroposentris di wilayah agama juga mengalami hal demikian. Ya, dengan pengkultusan manusia sebagai manusia dewa, walaupun sesungguhnya hal itu ada di dalam Hindu, tapi tidak dalam aspek fisikal, tapi lebih lari kepada mental dan spiritual. Maka dengan demikian manusia akan mengalami keterasingan. Terasingan ini disebut dengan alienasi. Nah, alien, ya, saudara. Alien itu asing. Alien makhluk asing. Alienasi itu proses keterasingan. Satu disebut dengan alienasi ekologi. Ya. Jadi di situ manusia dengan mudahnya merusak alam.
dan kekayaan yang tergantung pada bumi, pertiwi dengan penuh kerakusan. Ya, tanpa peduli dengan kelangsungan hidup di masa depan bagi anak cucu kita. Banyak. Salah satu korban kita Indonesia mungkin Lumpur Apindo ya, belum selesai urusannya. Ya, illegal logging, Kalimantan mungkin hutan sudah dirubah ya menjadi hutan produksi. Pada dalam konsep agama Hindu, ketika kita bicara masalah hutan ada 3, ada Mahawana, ada Tapawana, ada Sriwana. Mahawana adalah hutan yang memang tidak bisa diganggu gugat. Ya, hutan yang betul-betul dijaga keasliannya. Ya. Di dalam Niti Sara kan disebut dengan bahwa singa raksana yang alas, sesungguhnya singa binatang buas dijaga oleh hutan. Nah, inilah Mahawana. Kemudian Tapawana, ya, hutan yang memberikan asas manfaat pada zaman dulu bagi kaum Wanaprastha. Dan kalau kita sekarang berwanaprastha di Bali dalam aspek ekologi tentu tidak kita jumpai. Ya. Karena kelembagaan kita tentang wanaprastha itu ya, bahkan mungkin dulu pernah dibangun dengan lahirnya para pendeta-pendeta yang bergelar dukuh. Itu sebenarnya Wiku Tapawana. Apalagi sampai Wiku Saniasi belum kita jumpai. Saya selaku pendeta adalah masih Sulingi Gerehasta. Ya. Tidak heran juga ada Sulingi yang akan menikah lagi, itu misalnya kasus-kasus karena di aspek Gerehasta. Ya. Yang kedua adalah alienasi etologi, keterasingan etologis. Jadi dia mulai mengingkari hakikat dirinya sebagai manusia. Ini dampak dari global. Karena apa? Yang menjadi orientasi bukanlah hakikat, tapi yang menjadi orientasi adalah predikat. Orang mengejar jabatan. Salah satu saja saya kritik ke dalam di lembaga kependetaan kita juga. Orang menjadi pendeta itu selaku pemilik modal simbolik. Apakah benar dia menyucikan diri? Apakah dia benar sebagai pelayan masyarakat? Atau memang sebagai privilege membangun harga diri? Dalam rangka apa? Memperebutkan materi. Sehingga banyak upacara-upacara di Bali itu mungkin dianggap bahwa dengan menjadi pendeta akan memperbaiki nasib. Karena yang dipentingkan aspek benefitnya. Karena ritual seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada ideologi ini memperalat kondisi keberagaman kita saat ini atas nama pelestarian budaya. Penting sekali. Jadi ini ketika bicara alienasi etologi ini memperebutkan materi dan mobilitas kehidupan. Ya. Jadi penampilan serba wah. Kemudian hidup di dunia fashion. Ya. Ketika nguput dimanapun, diupload di media sosial. Ya. Untuk menjadi status. Ya. Ini alienasi etologis. Tapi padahal ketika kita mulai ya beragama, tentu di situ ada 2 proses. Proses mengada dan proses meniada. Proses mengada tidak hanya bagaimana proses emanasi mengalirnya sang roh untuk bisa mengambil badan dalam proses kelahiran reinkarnasi untuk dapat berkarma. Kemudian dengan menggunakan badan, Atman bisa berkarma. Sekarang pengetahuan tentang Atman ini menjadi dinomor-2-kan. Karena proses pengetahuan tentang Atman yang disebut dengan adiatmika, di Bali sering disebut tutur adiatmika, ini jarang dipelajari. Termasuk barangkali sebagai satu kasus di wilayah kependetaan. Orientasi orang hanya muput. Ketika muput,
masuk wilayah benefit, di situ akan ada persaingan antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Padahal tujuan diksa itulah kembali pada hakikat, pada etologisnya. Ini yang penting. Sehingga benar-benar ketika memasuki wilayah etologis, wilayah hakikat, wilayah tutur, wilayah tatwil, maka di situ akan ada kedamaian. Maka sesungguhnya agama itu hadir di dua ruang. Ruang mengemanasi, ruang mengzublimasi. Konsep mentransendensi naik, saudara sekalian. Kita masih di bawah di sini. Sehingga orang kehilangan hakikat. Orang semua mengejar status, mengejar privilege, mengejar predikat, mengejar kekayaan. Ya. Kemudian bagi yang tidak berpikir seperti itu ya menolak semua duniawi. Ini salah, dan sebagainya. Banyak begitu. Maka ada agama menolak dunia, mengingkari dunia ini. Kemudian ada agama yang bersama isi dunia untuk membangun lokasambraha ini. Ini yang penting. Bahwa kita menjadi rumah bersama. Maka konsep Hindu ini tentu menawarkan jalan tengah. Sebelum moksa jagadita lah. Tapi apa sih takaran tentang jagadita ini, saudara sekalian? Tentu ketika kita bicara tentang jagadita, tentu ada proses. Jagadita adalah kebersamaan. Apa yang disebut dengan? Tentu ada manuhita. Mana? Janahita. Maka karena bahasa manuhita saya samakan dengan divine man, manusia, mana pikiran. Sudahkah pikiran kita selama ini bahagia? Walaupun kebahagiaan itu tidak kekal. Karena bahagia adalah sifat mental sebenarnya. Maka disebut satchit ananda swarupa, itulah moksa. Kalau masih bisa diceritakan, walaupun dia tidak terkonseptual, hanya baru dikonsep di dunia nomena, itu belum kekekalan, saudara. Nah, oleh sebab itu sekarang manuhitanya menjadi sangat penting. Apa yang terjadi? Pentingnya mengelola pikiran, manajemen pikiran. Walaupun sesungguhnya pikiran itu menjadi sangat penting. Maka ada pepatah bijak mengatakan selama manusia belum selesai berurusan dengan pikiran, maka hidupnya tidak akan tenang. Ya. Karena pikiran ini bisa ke dalam, bisa keluar. Ketika keluar, dia menggunakan alat indriawinya. Ya. Maka pikiran pun kita tidak bisa jadikan sebuah pembenaran. Ya. Ya, termasuk di wilayah agama pula. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ya, ketika orang mementingkan pikirannya, ya, mengabaikan yang lain, pikiran adalah menyangkut wilayah ide, wilayah ideologi. Ya. Kalau ideologi ini dilandasi oleh apa yang disebut dengan hakikat, di dalam agama ini disebut dengan tatwa, disebut dengan tutur, maka ideologinya itu menjadi universal, yang saya sebut dengan sering dengan world views. Marilah kita memiliki pemikiran world views, pandangan global. Tentu pandangan-pandangan global ini hadir dari apa yang disebut dengan world values, nilai dunia. Ketika sudah bicara dunia, semua orang menyepakati bahwa itu adalah sebuah kebajikan dan kebenaran. Baik dia dari sudut pandang, perspektif, baik dari segi nilai, value. Karena nilai inilah mengangkat. Maka bagaimana manusia ini di wilayah manu, sehingga menjadi manuhita sebelum sampai jagadita, ini perlu mengkonstruksi, self. Tapi dengan adanya teknologi, tidak sempat manusia untuk memasuki ke dalam dirinya, karena sudah keduluan dengan alat ini untuk menguploadnya.
Difoto, kemudian di-share. Ya. Difoto, kemudian di-share. Masuk ke ruang publik, di sini ada tanggapan. Ya. Maka ketika ada tanggapan, ada respon. Apakah tanggapannya berupa persepsi atau tanggapannya berupa perspektif? Ini kita tidak jujur. Sehingga sedikit saja ada masalah dilempar ke ruang publik, sudah dikerubuti, ibaratkan luka yang membusuk dikerubuti oleh lalat. Ini yang terjadi, saudara. Kemudian terbangunlah opini. Ya, terbangunlah hipotesa, kalau dalam penelitian Prof. tahu nih, Prof. Mangkunyoman. Hipotesis. Tidak pernah diuji, tidak pernah diklarifikasi. Hipotesis mesti diuji sehingga menjadi tesis. Ini permasalahan Manuhita. Akibatnya kita mencari teman-teman untuk menyerang kelompok-kelompok tertentu kebersamaan. Ya. Sehingga akibat ini dia akan berkoalisi dengan orang-orang yang memiliki persepsi sama, padahal belum tentu persepsi itu benar. Maka perspektif. Maka ketika persepsi ini sudah dibangun, bersama-sama mulai ada orang menghakimi beramai-ramai, ada justifikasi. Ya, terbentuklah masyarakat, saya katakan masyarakat brutal. Akibatnya kalau Manuhita kita sudah salah, bagaimana Janahita kita? Walaupun mungkin tidak terlalu jauh, ini kita barusan ya, melaksanakan catur berada penyepian. Ya. Divine man-nya belum sempurna. Bagaimana kita membangun divine society-nya? Masyarakat dewaninya, kalau kita pinjam dengan saudara Muslim, masyarakat ilahiyahnya. Akhirnya menjadi zaman jahiliyah. Maka bukan Tuhan yang menjadikan zaman ini jahiliyah, menjadi zaman kali. Kita ikut mengkonstruksinya. Melalui Manuhita kita, pikiran kita. Dan pembenarnya semua dengan rumus-rumus rasional. Maka itu disinilah pentingnya bagaimana kita menggunakan budi. Kalau orang hanya membicarakan masalah rasio, maka di situ ada kepentingan plus minus, karena di situ dia menggunakan SWOT. Tapi di atas rasio ada yang disebut dengan budi. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini atau di wacana lain. Bagaimana kehidupan ini, ibaratkan kereta. Indria adalah alat daripada pikiran untuk menikmati dunia luar. Dan indera juga sebagai alat untuk melaporkan hasil pengamatannya itu kepada pikiran. Dia adalah kuda. Ya. Dan indera kita tidak bisa kita percaya. Mengapa demikian? Satu kasus ketika kita ada di sebuah kuliah yang baru. Teman kita menyebut timur, kita bisa menyebut arah itu selatan. Inilah disebut paling dalam bahasa Bali. Pertanyaan kita saat ini, adakah kita kumpulan orang-orang paling, bukan paling bermutu, tapi paling keblinger? Karena apa? Karena kurang melakukan apa yang disebut dengan konstruksi etologis, tapi yang ada alienasi etologis. Jadi etologislah sebuah hakikat, saudara. Inilah renungan kita. Sehingga wajah agama yang semestinya melahirkan kesantunan, anak muda bilang santui, santai begitu. Sekarang menjadi wajah yang demonik. Dari wajah yang humanik menjadi wajah demonik, menyeramkan. Di situ ada kekerasan. Ya bahkan salah seorang penceramah dari kelompok tetangga juga, Hindu juga mengandung potensi-potensi dari ayat-ayat dan slokasa mengajarkan kekerasan. Begitu kata mereka. Kita harus membuka diri. Oke. Maka itu Janahita ini mulai teralienasi. Maka menjadi alienasi society, alienation society. Jadi alienasi masyarakat. Keretakan
ya, hubungan, kerusakan hubungan antar manusia, antar kelompok. Inilah lahirnya disintegrasi sosial. Mengapa? Mereka hanya mau berintegrasi kalau memiliki cita-cita yang sama. Ya. Ini. Akibatnya apa? Ya. Terjadi perpecahan di mana-mana. Menguatnya demokratisasi, humanisme, antroposentris. Atas dasar kemanusiaan. Mereka menuntut hak lebih. Sementara hak orang lain juga dilanggar. Ini yang sering kita saksikan saat ini. Ya. Tinggal permasalahannya, apakah kelompok-kelompok itu mampu berkolaborasi dan berkonspirasi dengan penguasa politik yang menguasai negara? Maka hadirlah wacana hegemoni, kuasa wacana, melalui kohersi negara, yang lain akan diberangus. Ini yang terjadi. Ya. Mungkin, mohon maaf, renungan juga pada lembaga kita, Parisade misalnya. Nih. Sehingga dengan demikian wajah agama tidak berwajah tunggal, jadilah dia misterius. Apa yang diajarkan oleh agama? Sari pati ketika kita menghadap Tuhan, ya, sari pati ketika kita berinteraksi. Apa kata kunci disebut dengan kesemawan. Kesemawan. Dia adalah sebuah sifat disebut pemaaf. Dari arti kata kesamawan, kesa artinya akhiri, ma itu ego. Maka mari kita akhiri keegoan kita. Tapi kita sering menjual jargon-jargon kita. Bahwa kita adalah sebagai hakim otoritatif yang boleh menjustis orang. Nah, maka ketika ada proses penjustisan di sini, ternyata ya, akhir dari sebuah proses mental baru belahir di wilayah logika. Ya, ada benar salah takarannya. Maka itu naikkan menjadi budi. Ya. Nah, siapapun dia. Maka itu di wilayah rasio ada yang mengusung di agama, misalnya saya adalah kembali kepada Weda sebagai pembenar. Di satu sisi kembali kepada budaya Dreste di mana saya berada, Nusantara dan sebagainya. Tentu hal ini tidak kita bisa lihat dalam posisi yang diametral dan polarisasi seperti itu. Kita harus membuka ini semua. Kita melakukan SWOT kembali. Apa implikasi yang dilahirkan setiap kita menganut sistem yang ada saat ini disuguhkan oleh masyarakat dunia ini. Ya. Tentu kita tidak ingin menutup diri pula terhadap globalisasi di mana wilayah tidak ada sekat satu sama lainnya. Maka oleh sebab itu implikasi di mana ada di dalamnya dampak dan makna itu menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana kelangsungan sebuah komunitas, baik komunitas agama, komunitas budaya ini menjadi kajian yang mendalam. Bukan hanya sekedar surya siu. Ini yang menjadi renungan kita. Jangan sampai ketika berbeda, apa yang dari lakukan kita masih di indri, apa yang kita lihat beda, apa yang kita dengar beda, ya. Apa yang kita rasakan beda, kemudian kita jadikan lawan. Kita justice sebagai posisi lawan kita, sebagai oposisi kita. Ya. Ada kata kesemawan di sini. Adalah bagaimana kita kesama. Doa kesama, swamama, kedewa. Ketika kita ke Tuhan, padahal kita tidak pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan antara sesama. Tapi kenapa kita tidak kesamawan? Maka dalam bahasa wayang, kesama kena puasira sangulun risira. Mohon maafkanlah saya ini terhadap apa yang saya lakukan pada diri Anda. Nah, hal ini tentu akan terjadi. Yang mendolat diri sebagai hakim otoritatif, sebagai penguasa tunggal. Menguasai apa yang disebut dengan kapitalis. Maka agama pun sesungguhnya tidak bisa lepas dari kapitalis.
Jadi manahita kita sudah bermasalah, kemudian janahita kita, divine society kita sudah bermasalah. Bagaimana divine word kita yang jagat kita ini bisa terwujud, tinggallah dia sebuah pernyataan tanpa kenyataan. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, maka prinsip dasar yang harus menjadi puncak ini, bagaimana kita membangun kesadaran kita sebagai manusia, saudara. Kesadaran, consciousness. Di dalam bahasa agama kita di Bali disebut dengan atutur. Jangan sampai kita diperalat oleh kelompok tertentu, oleh oknum ingin mengejar sesuatu. Disebut dengan tatwa. Itu logis kita kembali dikedepankan, itu hakikat. Di dalam wilayah hakikat, tentu kita akan menemukan nilai, ada value. Kalau kita padu padankan dengan barat, dia menjadi filsafat. Philos dan sophos. Apa itu? Love of wisdom. Cinta kebijaksanaan. Kita diajak seperti itu. Berbeda adalah sah. Perbedaan ajar. Kita saling merenda dialektika. Tapi ketika menjustis ini, maka dalam agama Hindu, tingkat kesadaran yang berbeda-beda memberikan pula jalan orang yang berbeda-beda. Tetapi adakah kita diperbudak oleh satu agen ideologi global? Ini yang perlu menjadi renungan kita. Ya. Ini telah terjadi. Oleh sebab itu, nilai-nilai harus dikedepankan. Tapi ketika bicara ideologi, ideologi yang bagus di wilayah agama yang saya sebut dengan, kalau di filsafat ilmu, ideologinya kan epistemologi. Kemudian nilainya aksiologi. Sudut pandang kita, ontologi kita sangat bergantung seberapa jauh kita memiliki modal, kapital, di dalam menelaah sesuatu sudut pandang. Nah, di sini kan melahirkan apa dengan perspektif kah, persepsi kah. Maka lebih saudara sekalian, membangun kesadaran ini penting. Di wilayah mana saja, kembali saya tekankan, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Terhadap global ini kita tidak bisa menutup kemungkinan. Maka global ini akan membawa asas manfaat yang sebesar-besarnya ketika ideologinya betul membangun, mengkonstruksi. Ya. Masyarakat. Kalau Somalan Islam kan bilang masyarakat madani. Kita sebut janahita itu. Di mana kita saling satu sama lain menghargai. Itu tidak terjadi. Karena kuasa wacana menjadi sangat penting. Karena pada prinsipnya, prinsip dasar sifat manusia adalah memiliki hasrat untuk berkuasa. Apapun akan ditempuh. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau seperti itu faktanya kita baru mandek di dunia rasional kita. Ya, maka kalau itu memang terjadi, wajah agama tidak akan pernah menjadi humanis, tapi akan menjadi demonis. Maka itu mula sarira menjadi sangat penting. Ya, cara kita berpikir supaya kita tidak mudah emosi, ya tentu saja kan. Kalau wilayah agama kan emosional yang lebih penting. Ya, apalagi sudah mengaku dirinya beragama, berdasarkan keyakinan dia akan mendolat dirinya sebagai hakim otoritatif, memberikan pembelaan terhadap apa yang dia yakini. Ya, sehingga sedikit saja tersentuh menjadi bara api yang luar biasa yang bisa menimbulkan kehancuran. Apalagi wilayah agama yang sangat sensitif sebagai pemantik. Karena kebetulan saya tahun 98 ikut di FKUB di Sulawesi Tenggara, di mana kita Sulawesi Tenggara sekarang justru urutan kedua setelah Bali jumlah Hindunya. Dulu saya pikir Lampung, ya, Lampung 1,2 kalau nggak salah anak di sekarang Sulawesi Tenggara 1,3 juta. 1,3 juta. Kita menerima eksodus 120.000 dari Maluku yang disebut dengan BBM, itu Bugis Buton Makassar. Kita kena dampaknya. Kasus Ambon.
Ya, artinya mulainya kita ketahui, akhirnya tidak kita ketahui. Selalu masih ada menyisakan riak-riak. Maka dengan demikian, apa yang diajarkan ya oleh agama kita, ya, yang tercantum di dalam kitab Taittiriya Upanishad, ada yang disebut dengan tangga kosmik. Apa tangga kosmik itu? Itulah panca maya kosa. Panca maya kosa. Ya, itu 5 pembungkus yang keberadaan secara bertingkat, ya, yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian di mana pemberhentian kita? Pembungkus pertama disebut ana maya kosa. Ana ini adalah lapisan makanan. Mungkin ini pula yang menyebabkan makanan di Bali disebut anaman alias tipat. Tubuh kita anaman. Ya. Tapi apa yang kau makan, begitulah energi yang akan dihasilkan. Nah, saya masih cerita lucu ini. Apa yang kau makan, begitulah pikiranmu. Ini nyelentuk nih, waktu saya sebelum berangkat ke Sulawesi, saya di ashram di Bukidong. Kita diberikan penguatan mental di wilayah agama. Ya. Apa yang kau makan, begitulah sesungguhnya engkau, Ibu, ketat sekali menerapkan vegetarian. Demi sebuah pendidikan saya ikuti, tapi saya bukan penganut vegetarian, tapi vegetarian lah. Apa yang kau makan, begitulah engkau. Nyelentuklah pendeta. Kalau saya makan durian, berarti saya durian dong. Ini kan salah satu berpikir yang sempit. Sama halnya juga dengan Bhisma. Mengapa Bhisma diam 1000 bahasa ketika Drupadi ditelanjangi? Hal ini terjawab, saudara. Ketika Baratayuda usai, kemudian Pandawa minta advice kepada Sri Krishna. Apa yang harus saya lakukan? Setelah keluarga pada hancur, kerajaan hancur karena Baratayuda, kita ingin menata kembali. Akhirnya Sang Krishna mendorong Pandawa untuk minta nasihat pada Bhisma. Karena Bhisma walaupun sudah roboh dan tidur di atas Parasalpa, artinya ranjang panah, tapi dia masih menunggu matahari memasuki Ngutarayana. Saat itulah Bhisma akan berpulang. Masih ada waktu, kata Krishna. Sampai di sana diutarakanlah maksud kedatangan para Pandawa oleh Krishna. Kemudian Bhisma menjawab, sebenarnya aku tidak perlu lagi memberikan masukan, saran, nasihat. Karena aku yakin Pandawa telah ditemani oleh kebenaran Sri Krishna. Tapi Krishna memberikan alasan. Jauh lebih utama nasihat dari tetua bini sepuh Wangsa Kuru terhadap keturunannya. Tutur sang guru, ya, dinasti Kuru. Ini jauh lebih utama dari saya. Karena bagaimanapun kedinastian akan dilanjutkan melalui tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Bhisma melakukan itu. Sekonyong-konyong, saudara. Drupadi datang tergopoh-gopoh, ya, dengan nada ejekan, tertawa, nyinyir. Apa kata semua terdiam melihat perilaku Drupadi? Apa kata Drupadi? Terlambat, kakek. Mengapa baru saat ini kebenaran baru akan diungkap? Kenapa tidak pada waktu saya ditelanjangi? Di mana wejangan-wejangan bijak kakek saat itu? Kakek diam 1000 bahasa. Akhirnya apa, saudara?
Bisma menjawab dengan penuh pengertian. Benar, cucuku. Saat itu batinku mengalami kekaburan. Kesadaranku tertutupi oleh makanan yang tiap hari disuguhkan oleh Duryodhana. Secara kandungan gizi, nutrisi, kesehatan sehat. Tapi nutrisi rohania jauh daripada apa harapan. Sehingga menyelimuti kebenaran yang sejati ini. Setelah melalui panah Sikandi dan Arjuna, di mana sari-sari makanan itu ya dikeluarkan melalui darah oleh panah kedua pahlawan besar itu. Maka saat ini kebangkitan kesadaran kakek sudah mulai tumbuh berangsur-angsur sebagai bekal kakek untuk pulang ke alam Sunyaloka. Maka inilah saudara, kita di Bali hanya disimbolkan ketika orang mati, kita akan aben. Di Sumanggen kita membuat ancak saji. Itu bambu yang runcing. Itu upaya untuk membersihkan sari-sari makanan yang terkontaminasi, yang terpolusi oleh sifat-sifat yang tidak baik. Demikian juga beberapa daerah di Bali, bagi yang menanam, nitip di Pertiwi, selama 1 bulan 7 hari itu ada ancak saji juga di atas gumukan kuburan itu. Tidak kubur, di atas gumukan ini. Itu panah. Ya, simbol panah Tarasalpa. Jadi oleh sebab itu saudara sekalian, ya saudara-saudara Dharma dimanapun berada, jadi ana maya kosanya menjadi penting. Dari mana kita memperoleh makanan? Dengan cara apa kita memperoleh makanan itu? Ini menjadi sangat penting. Ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Apakah jaminan orang vegetarian selalu mengalami kemurnian? Mohon maaf, tidak ada maksud melecehkan. Kalau boleh orang tidak makan daging, sifatnya bijaksana selalu. Mohon maaf ini. Maka sang kuda yang tiap hari makan rumput tidak akan mungkin memiliki sifat ngajet. Tetap juga ngajet. Banteng ketaton dia. Permainan apa itu? Menggunakan merah, batador itu. Makan rumput itu. Beringasnya bukan main. Nah, kita ini seperti apa? Nah, apa kita pentingkan dalam aspek gizi, lahiriah atau spiritualnya? Seperti itu. Ya. Nah, ini. Jadi ana kemudian prana. Jadi inilah menghasilkan energi yang baik atau tidak. Kalau Kama Hindu tidak ada larangan, tapi takarannya kalau sudah di atas 40 tahun ya, mohon maaf nih Kiku, kepada papan anak juga. Tubuh saya sudah berkurang 9 kilo, Bu. Nah, saya diet. Baju kebesaran ini sekarang. Banyak minum dan banyak buah. Orang sudah di atas itu memang harus jaga itu. Nah, maka harus rasakan dulu sama dengan minum alkohol gitu misalnya. Tidak ada larangan, malah dilarang kepingin. Maka dalam konsep minum tua, eke, usadasari, dwi, ngamertani, tri, katuke, catur, kokilo bante, panca, menaro konyeng gitu. Kalau sudah 3 sloki begitu ya, tri katuke, jangan lain arti katuke ya. Sepet gitu. Kalau sudah mata sepet-sepet ya mbok berhenti. Jangan sampai catur, kokilo bate, nyok bate sing karuan ini lebah tegah bah di jalan datar kita roboh. Apalagi panca menaruh konyeng. Buduh cara apa? Cara bojong, kas kes. Ya jadi ini. Jadi ini udah gak ada larangan gitu ya. Makanya saya bilang, itu ada di taborah dadi saya bilang. Tapi Kang Wan telung saat gitu, jangan ping lebih gitu, telung saat ping 1 kan nggak boleh itu saya bilang. Dometo saya bilang cukup disaksikan ayam ikut berkorban seperti itu. Karena masalah kalau terus begitu nanti Anda makan cundang berarti Anda sedang makan ayam yang sedang emosi, dagingnya darah masuk dan jadi pengaruh negatif sering seperti itu. Nah,
Dari ana maya kosa melahirkan mana maya kosa. Pikiran. Ketika kita makanan itu tidak benar, cara memasaknya menumpahkan tidak benar, maka saya katakan mari kita berpikir positif. Maka disinilah mana maya kosa ini, mana hita, manu hita ini penting. Ada sebuah cerita yang boleh kita jadikan tadi sudah kita berikan cerita berikut adalah di India kehidupan ya kita jadi contoh India deh gitu, bukan berarti kita anti dan perlu kita melihat fakta karena di situ ada apa namanya ada para sannyas, para sannyasin, biku peminta-minta. Kalau di Bali di Indonesia belum. Nah, tapi di India juga saru, mana pengemis, mana biksu harus hati-hati kita juga itu di Sungai Gangga. Satu ketika para biku di India itu, karena biku itu artinya peminta-minta aja, maka dia tidak boleh melengkapi hidupnya dengan saving ya. Jadi umat lah yang menanggung makan. Pada satu ketika, kalau di India itu kan orang memberikan derma, karena di dalam konsep pancayatnya, manusayatnya itu sebenarnya bukan seperti upacara kita saat ini. Ini namanya sarira samskara. Ya, sarira samskara. Tapi di Bali menjadi manusayatnya. Itu pun dijelaskan oleh Kuntiatnya. Jadi manusia di Bali menurut Kuntiatnya adalah pemarisuda sarira. Lahir dari rahim. Tapi kalau India manusayatnya artinya aweh pangan lan kinum ring ikarama. Yang memberikan makanan dan minuman kepada masyarakat yang tidak mampu, itulah manusayatnya. Ya. Terutama pada para pendeta. Maka kita di Bali dalam yatnya disebut dengan ana sewa. Memberikan layanan makan. Di Bali menjadi ngejot dan sebagainya. Tapi dalam ritual di Bali ini yang dibesarkan ngejotnya gitu. Nampah celengnya sebenarnya itu kan komponen hanya 1/6 dari kegiatan yatnya. Kita kembali pada cerita itu. Para sannyas ini, para naga baba ini biasa datang ke satu keluarga. Karena sudah beliau lah sebenarnya keluarga itu yang memberikan layanan makan. Makannya cuma sekali para biku. Ya, kalau makan sekali disebut yogi, makan 2 kali disebut bogi, penikmat, makan lebih dari 3 kali disebut rogi, penyakitan. Maka siapa yang makan lebih 3 kali rogi. Akhirnya apa? Dia rutin ke sana, diberikan piring, tempat makan atau mangkok, habis itu dikembalikan. Pada satu ketika, dia diberikan makan biku ini oleh keluarga itu, tapi melalui pembantu. Ya. Habis makan kok piring tidak dikembalikan oleh biku itu, oleh biksu atau sannyas itu, malah dibawa pergi. Ini kan sudah konyol sekali logika, bagaimana mungkin ya, orang yang sudah diberi makan kok ngambil piringnya untuk apa? Kita kan begitu. Isinya kita ambil, piringnya kita ambil kalau kita sudah musyarakah. Esoknya dia kembalikan. Baru dia sadar ya, kalau mengapa dia mengalami niat yang tidak baik untuk mengambil piring itu. Dia kembalikan itu. Dia nanya, mengapa saya kok bisa mencuri mau mengambil ini? Ada apa nih? Coba selidiki nih. Ternyata yang memasak makanan yang diberikan pada biku seorang pencuri. Mengapa pencuri? Ini adalah pembantu tetangga. Karena pembantu si pemilik rumah itu ya sedang pulang mudik. Kemudian dia pinjam pembantu tetangga. Ternyata pembantu di tetangga itu suka ngutil, memiliki sikap yang suka mencuri. Maka vibrasi pikiran yang ada pada si tukang masak yang dipinjam dari pembantu sebelah itu masuk terkontaminasi pada makanan. Ya. Akibatnya sang biku, sang sannyasi yang menerima makanan itu juga ikut. Bayangkan seorang resi yang bisa menyucikan diri ikut terkontaminasi. Maka disinilah saudara, ana maya kosa menghasilkan prana maya kosa menghasilkan
Mano maya kosa. Maka sebenarnya kekacauan dunia ini disebabkan oleh makanan. Mohon maaf, ini kita telah berada pada posisi dunia global yang disebut dengan makanan siap saji. Ya, kebetulan saya di Edakar 3 tahun yang lalu tuh sering ke Irian, begitu saya sempat sampai di perbatasan antara PNG dan Papua Barat itu. Konon makanan orang-orang yang ada di Papua Timur ya, Papua New Guinea itu menyebabkan masyarakatnya sifat brutal, malas, karena disuguhkan makanan siap saji yang sudah terkontaminasi zat-zat tertentu. Sehingga alamnya bisa dieksploitasi. Maka kita katakan, mengapa masyarakat sekarang bisa jadi brutal? Pertanyaan kita, mungkinkah kita menyantap hidangan siap saji oleh para kaum kapitalis globalis yang punya skenario tersendiri? Bukan berarti kita ingin mundur. Peradaban kita dahulu, kita cukut orang tua kita, saya sempat mengalami itu tahun 70 begitu. Kakek kita dari sawah, ambil jukut ya, setiap pagar yang dilalui, maka apa yang ditemui itu yang diambil, maksudnya jukut antug-antugah. Diurap, pas musim nyarangan, akan menjelang musim tanam, kita makan belut, yang 6 bulan cepok, baru makan. Sekarang tiap hari kita makan ini. Adakah zat-zat yang masuk ya, ke ayam yang kita makan itu menyebabkan kita tidak menjadi sabaran? Karena zat yang masuk juga dalam tumbuhan padi yang cepat, instan. Ya. Ini menyebabkan kita tidak sabaran. Jangankan di wilayah propan, wilayah sekuler, wilayah sakral pun terjadi. Kita mendapat kritik ini untuk anak memang apa kena kritik? Kalau dulu cangak meketu itu, udah jelas tipu. Sekarang broiler meketu itu. Jadi ayam broiler meketu itu artinya apa? Terjadi instanisasi di wilayah diksa. Itu sindiran loh, broiler meketu. Ayam siap saji itu meketu, itu maksudnya ke ya. Karena memang ini pemilik modal utama ini. Modal simbolik. Kalau mananya bagus ya wijonyananya bagus. Saya katakan kalau mananya ini adalah logikanya bagus, ideologinya bagus, word views, maka wijonyananya pasti bagus, word values. Karena wijonyana ini artinya kebijaksanaan. Kalau evolusi tidak kita naikkan, maka kita mandek di mana semua kita ukur dengan ini bukan ini. Maka ketika dia word values, ada nilai-nilai yang tidak bisa kita sekat, dia akan hadir. Si kemarin misalnya dalam perbincangan, saya pas ulang tahun gitu. Nah, yang namanya ulang tahun bukan roh saya ulang tahun, badan saya. Karena badan ini diberikan oleh orang tua saya, 23 kromosom. Ini harus kita hormati, harus kita rawat. Maka saya sering katakan badan inilah Dewalaya. Istana Tuhan, maka Sang Atman menjadi Narayana. Ketika tubuh menjadi istana. Tapi ketika tubuh jadi penjara, maka Atman menjadi narapidana. Makanya kita mulai ya, kita mulai rawat tubuh ini agar bisa berkarma. Maka saya sering katakan melalui Atman badan bermakna, melalui badan Atman dapat berkarma. Jadi tolong sekarang ini otoritas kita kembali pada hakikat, pada etologis kita, biar Atman yang berkarma melalui badan ini. Bukan manah yang berkarma. Ini kita. Hanya ulang tahun, saya dikirim kue dari Beleleng nih. Angku Wirata
Anak saya dari Buleleng, Banyuning ngiriman kue nih. Ya, Mangku Sadiarto di grup. Budi sing tiup lilinnya tersinggung. Tiup lilinnya diupload. 2 malah dapat kiriman kue waktu itu. Dari Mangku grup, Mangku Panjer saya, Sri Harjaya, Teko Nabe nih. Di tiup lilinnya sudah dibilang bahwa saya ke barat-baratan nanti. Kehilangan. Kenapa Sulingnya kayak ulang tahun karena Subo Sedo Rago? Gitu. Apakah raga mati itu raga fisikal atau keterikatan saya dengan duniawi saya? Ini tolong dipahami bersama-sama ini. Ya. Ini kita punya oton, saya punya oton dikse. Saya persis di Jumat Tambir. Nanti kalau ada ngarkasi Tambir datang hari Jumat, oton dikse dah. Karena saya waktu itu persis 21 Maret Purnama Kedase saya mendikse. Kalau lihat dari paukonnya ya. Tapi bagaimana dengan ulang tahun? Kalau kita berbicara masalah agama universal tidak menjadi masalah, yang penting tidak ditinggalkan karakteristik dasarnya. Bicara masalah ulang tahun, kita bicara waktu. Kita bicara kala. Kita bicara kala, kita bicara relatif. Waktu terus bergerak. Bagaimana sistem penanggalan waktu kita yang disebut pendewasaan di Bali? Kita mengenal 3. Penanggalan Surya, Surya Permana disebut dengan solar system, Chandra Permana lunar system, kemudian Pawukon pendewasaan bumi. Atau pendewasaan bumi? Perpaduan antara wewaran dan Pawukon. Ini dia. Kalau ketiga-tiganya ini kamu nemu gelang, inilah luar biasa. Bagusnya. Saya katakan, pergantian tahun Saka yang diperingatan di Bali itu tidak murni seperti tahun Saka di India. Karena di India menggunakan Surya Permana. Disebut Surya Siddhanta itu. Makanya 21 Maret itulah sebenarnya tanggal 21, tanggal penanggal 1 bulan 1-nya tarik Saka. Itu kita jelaskan kenapa bulan Maret. Ya kita diolok-olok barat. Coba hitung. Desember masa bulan ke-12. Nah, dasar. 10. September Sabta 7. Kenapa menjadi bulan 9? November Nawa. 9. November bulan ke-11. Pada bulan ke-9. Oktober 1 Oktober kan 8. Maka Januari itu bulan pertama, Februari bulan ke-12. Jadi Januari bulan yang pertama bulan ke-11, Februari bulan ke-12, maka Maret itu persis bulan pertama pergantian tahun. Maka siapa yang nggak universal? Kan kita yang universal, tapi kalah kontestasi dengan Barat. Makanya kita tetap ini ngitung nih. Kita padukan ini Surya Permana jadi pengerpeting sase 355 menjadi 365 seperempat hari menjadi ngunelatri selisih 10 setiap 3 tahun sase kita satukan disebut dengan male sase male sado male jesto, makanya akan ada bulan 2 kali sasehnya purnama kedua. Inilah saudara sekalian. Jadi di Hindu itu semua terakomodir Surya, Chandra, lintang, teranggana. Maka jangan kita baperan deh. Tetapi apa yang telah menjadi identitas leluhur kita, jangan ditinggalkan. Ini. Nah kita lanjut. Jadi kita akan menjadi wise, memiliki kebijaksanaan. Tapi hati-hati, bejak sana bejak sini berbahaya. Dharma Wamsa bijaksana, istri pun dipertaruhkan, kan kasihan. Harus ada bima yang strong. Seperti Nana di Lampung ini, saya lihat nih. Nanti kalau jadi selingnya bima nih. Mudah-mudahan nanti Prof. Nyoman jadi selingnya Kresna besok. Ya, dialektikanya bagus. Saya inginkan seperti itu semua. Karena selingnya kalau hanya spiritual saja bahaya nanti. Ya. Kenapa Shaolin, spiritual Cina itu belajar tentang jurus kungfu dan sebagainya? Ya karena memang dibabat habis. Karena agama tanpa power berbahaya. Saya katakan, orang agamawan juga harus berpolitik, tapi bukan politik praktis. Dalam rangka kelangsungan agama perlu politik. Dalam rangka moralitas, politik butuh agama. Strong.
Politik tanpa agama kehilangan moralitas. Ya. Agama tanpa politik lemah, tidak punya kekuatan. Silahkan diatur demikian rupa. Kenapa? Tokoh politik kelas wise bernegara adalah Kautilya versi Chanakyaniti. Oh, Chanakya. Nah, disebut dengan dalam kitabnya Kautilya Asasa, disebut dengan siapa itu? Saya lupa namanya. Chanakya. Gurunya Chandragupta. Di sini. Itu yang melahirkan kitab Niti Sastra. Ini penting, nggak bisa tidak. Maka teks mengatakan, bukan kelompoknya yang berkolaborasi, tapi ideologinya. Ini dimainkan oleh Ramayana. Kesatria Brahmana, kesatria padulur, parasparu pasar penaya, wiku tanpa nate yelang tanpa wiku kunang ratu wisirna. Brahmana kesatria bukan oknum ini. Brahmana sifat-sifat spiritualis, karakter. Brahmana kesepadulur seiring sejalan. Kesatria orang yang kuat, strong. Brahmana kesatria parasparu pasar penayang. Harus beriringan sejalan. Nih. Tapi kalau oknum seiring sejalan, konspirasi jadinya. Melahirkan kuasa wacana. Ini yang terjadi. Maka penguasa akan minta para Brahmana untuk melahirkan kitab-kitab untuk melegitimasi, melangsungkan kekuasaannya sampai tidak habis-habisnya. Kemudian Brahmana juga minta kohersi negara terhadap rival-rival yang ingin mengganggu modal simboliknya. Ah, ini kembali teori S3 ini. Ini nih. Akhirnya terpaksa para Brahmana mencatut nama Tuhan untuk melegitimasi. Contoh di Bali lontar lengilo betaro ring anu gitu dah dia. Padahal enggak pernah kita dengar betaro untuk bersabda kan seperti itu. Hanya sekitar mencatut saja. Ini banyak terjadi. Maka saya katakan di wilayah agama pun terjadi. Ya. Maka itu mesti spirit kebrahmanaan, spirit kesatria harus hadir dalam setiap perjuangan demi kelangsungan hidup. Termasuk spirit Wesya. Makanya Wesya itu apakah oknum sosok? Saya kira tidak, spirit. Tanpa itu tidak ada sejahtera. Sudra adalah sebuah spirit untuk bisa hadir sebagai pelayan. Seorang Brahmana pun pelayan untuk melayani umatnya, masih dengan sang sewa. Di dalam Jawa kuno menjadi sewake. Di Bali menjadi nyuwake. Itu hanya baru muncul ketika di wilayah Peminangan. Oh, meswake semua. Ini. Nah, ini yang terjadi, saudara. Akhirnya ketika kita sudah ada wise begitu, Wijenyana Mayakosa, baru kita bicara Ananda Mayakosa. Ananda. Ya. Seperti garis perguruan yang saya warisi dari nabi saya. Ananda. Ampura ide betara nabi bergelar ide panditempu Jaya Reka Ananda. Anak-anak beliau semua Ananda. Termasuk anak di Dharma saya sekarang semua Ananda di belakang. Nambah lagi Dwija Ananda. Dwi Sari Jaya Ananda itu sebenarnya. Itu sebenarnya terlalu panjang. Dwi Sari itu lekat kumpi guru. Jaya adalah kakek guru. Ananda adalah nabe. Ini jadi satu, enggak tahu nanti berapa nama harus dipajang di situ. Jadi di sini. Maka dengan demikian, kita juga jangan baperan beragama. Ya enggak. Jadi kita mau pandangan luas. Jadi mari. Dikatakan, apa yang dikatakan di dalam kekawin Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha ini sebenarnya tokoh main sebenarnya mewakili filosofi pikiran karena Arjuna itu simbol manah. Ya, makanya Arjuna raja pemanah. Kalau kita bawa ke apa yang disebut dengan deskripsi filosofi. Kalau deskripsi narasi ya Arjuna sosok manusia urutan ketiga dalam kelahiran Pandawa. Tapi kalau kita bawa deskripsi filosofi Arjuna itu simbol manah. Bimasena itu simbol kekuatan, strong. Kemudian Yudhistira, simbol kejujuran, kebijaksanaan, kebenaran. Nakula Sahadewa, simbol kekuatan dalam aspek ilmu pengetahuan juga dan disebut dengan
Panca karmendriya, panca budi indriya, yang kembar ini. Makanya Arjuna simbol manah. Maka dialah dalam rangka memenangkan Baratayuda, manah harus dikedepankan dalam Baratayuda. Arjuna harus jadi tokoh. Kenapa Bhagavad Gita tidak diturunkan kepada Bimasena? Ini PR untuk kita di grup ini, termasuk Nana di Lampung, Pak Prof. Nyoman. Mengapa tidak pada Yudhistira diturunkan Bhagavad Gita? Mengapa mesti pada Arjuna? Karena Arjuna simbol manah berada pada kutub dualita dia. Maka edukasilah dengan kebenaran. Siapa kebenaran Krishna? Tapi ingat, bukan berarti saya penyebar Hare Krishna di sini, tidak. Satya. Maka dikatakan Adbir Gatrani Sudyanti, manah Satyena Sudyanti. Mana pikiran Arjuna dibersihkan, disucikan, diedukasi oleh kebenaran Satyam itu sendiri. Ya, hanya kebetulan saat itu kebenaran hadir di wilayah tubuhnya Krishna karena awatara di zaman Kali, di zaman Dwapara juga. Mungkin saja di zaman Kali Satya-Satya itu akan hadir pada diri siapa besok? Prof. Nyoman, barangkali jadi sulingnya, disitulah Satya nanti hadir kan. Anak di Lampung kan bisa jadi. Jadi dengan demikian Satya itu jangan dikungkung oleh satu personal orang. Belakang itu Sang Buddha hadir dimasukkan Kalki, maka dengan demikian Satya tidak akan terikat oleh ruang dan waktu. Maka oleh Arjuna Wiwaha, sebenarnya kata Wiwaha di sini perkawinan. Perkawinan kita ada 3, ada 4 lagi nih. Siapa tahu yang tokoh-tokoh adat. Wiwaha itu satu untuk membenarkan hubungan fisik dengan fisik disebut sanggama. Maka kita mekalan-kalan ini. Kita bertahap, mekalan-kalan, nanyung sambuk, dan sebagainya. Kedua, kita dikawinkan secara fisikis kita. Disebut samana. Menyatukan pikiran. Maka disinilah disebut, kalau di Banten disebut tebasan purnasih. Ketiga, samyoga. Spirit kita ditemukan. Spirit kita ditemukan. Biar abadi sampai di akhir zaman. Cintanya kekal. Maka kita buat dengan tebasan pegat semaya pati. Isi pewintenan. Ini penting ini. Setiap upacara perkawin mesti isi pewintenan. Karena roh sucinya ini yang dikawinkan. Baru dia boleh samgraha, tinggal satu umah. Yang disebut sa umah menjadi soma. Sa artinya tunggal, artinya pelestarian, Wisnu punya ang mang, artinya upaya untuk mentransendenkan diri kita melalui pemeliharaan yang benar. Luar biasa loh filsafat namanya mesomahan itu. Maka dengan demikian apa dikatakan di sini dalam kekawin Arjuna Wiwaha, di mana Arjuna sang pikiran kawin dengan Dewi Supraba. Su artinya luweh, Prabo artinya bersinar. Maka barang siapa yang dapat memperoleh palah Pasupati, dia akan bersinar. Ya, bukan karena wajah yang tampan, itu akan bersinar, dia akan dimakan waktu. Tapi ilmu pengetahuan lah, maka orang dikatakan, orang yang tanpa ilmu pengetahuan, walaupun wajahnya tampan, tidak ubahnya seperti bunga. Yang cara Bali ini, kadibungan pohon kepuh ini yang warnanya merah merona tapi tidak membawa aroma. Dikatakan di dalam kekawin itu saya petikkan itu, perluaslah cakrawala pemikiranmu. Jangan sampai anak-anak berganti haluan ketika telah mendapatkan anugerah ini. Hendaklah pikiran Anda tetap ajak seperti saat bertapa dahulu. Tidak lupa akan memuja, melakukan puja semadi sebagai halnya pendeta besar. Walaupun telah mencapai astaguna, beliau tetap rendah hati. Dalam kesederhanaan hidup, jika nafsu yang memabukkan itu selalu diumar, akibatnya anak akan jatuh derajat ke orang bodoh. Dan oleh karena harus dimulai dari permulaan. Luar biasa sekali. Ya, saudara sekalian. Jadi disinilah konsep ananda itu akan terwujud dan kesemauan. Maka di situ kita masuki alam universal, alam tanpa ruang.
Karena saat ini banyak yang mengaku spiritual, mohon maaf ini atas nama spiritual, di mana wilayah tanpa bingkai, tapi sering mencampur adukkan sesuatu. Sehingga nilainya menjadi degradasi, mengalami kemerosotan. Maka oleh sebab itu, dalam rangka menyambut ya pergantian tahun baru kita ini, dan di mana bergulirnya terus global, entah bagaimana nantinya akan ada penguasa tunggal di dunia ini melalui wajah yang berbeda, tapi ada ideologi tunggal bermain. Hati-hati, apakah Illuminati kata orang, siapa tokohnya, dan sekarang kita sudah mulai dikuasai itu melalui ini. Ya, kalau salah, siapa Google itu, kita tidak anti dengan orangnya, tapi mari kita diberikan seolah kebebasan, tapi kita menjadi kebablasan gara-gara ini. Ya, maka mari kita serap dengan hati-hati. Nah, kalau memang tidak penting ya tidak perlu kita memasukkan diri kita, karena akan menjadi tanggapan sama dengan saya kemarin. Jika saya seolah menjadi penjual produk dari Telkomsel, foto saya dipajang sempat ramai sebentar, akhirnya dia segera cabut. Karena padahal isinya Dharma Wacana. 30 episode itu. Ya. Ada yang bilang lagi bahwa agama kita tidak agama syiar. Kalau tidak agama syiar, jadi apa isi vitamin yang bisa kita berikan pada pikiran kita beragama kalau bukan agama syiar? Syiarnya kan bisa ke dalam, bisa keluar. Ya, memberitahu yang lain biar mengerti agama kita, memberitahu teman saudara kita untuk memperkuat keyakinannya. Kan ini yang penting. Ini banyak sekali orang agama kita bukan syiar. Berarti kalau begitu patut dicurigai, jangan-jangan Anda sebagai tokoh agama ingin membodohi umat. Karena teori kekuasaan, kalau umat bodoh, mudah untuk dikuasai. Ini kan biasa nih. Nah, ini penting nih. Ya. Hanya agamanya dipelajari oleh kelompok tertentu. Ya, karena agama itu kan bukan agama orang tertentu saja. Agama bagi kita semua umat itu di kelompok manapun. Maka inilah saudara, ya, kita harus membangun integritas kita agar kita tidak mengalami alienasi, ya, keterasingan, ya, alien, ya, asing, keterasingan, ya, baik dari segi aspek etologi kita, hakikat kita, ya, etologi, alienasi ekologi lingkungan kita. Karena terus terang saat ini sudah alam global saat ini, di mana agama global, alam ini sudah harus dieksploitasi untuk memenuhi hasrat serakah para kaum kapitalis ini. Ya. Maka dengan demikian, mari kita tingkatkan, jangan kita terlepas dari ikatan masyarakat kita, karena seseorang individu ya, akan berharga ketika dia berada di tengah masyarakat. Ya, hidup saling melengkapi. Dan yang paling penting adalah jangan teralienasi dari kesadaran, consciousness atau kita, ya, yang memiliki padanan sama dengan etologi itu sendiri, bahwa sesungguhnya hakikat Atman mengambil badan untuk bisa berkarma, memperbaiki karma-karma ini, sehingga kita tidak lagi remedi ke alam semesta ini, saudara. Silahkan isi peran kita masing-masing dengan menghargai satu sama lain, dengan catatan tidak ada keserakahan. Karena orang sering berbalutkan bakti, berbalutkan kasih sayang, tapi di situ ada kepentingan-kepentingan yang terselubung. Semua ada transaksi di dalamnya. Kelihatan humanis, ya, tapi sesungguhnya ada demonis untuk menguasai orang. Ini kan biasa. Ya. Untuk bisa menjual dagangannya, dia harus menggunakan packaging, kemasan-kemasan yang bisa menarik hati. Mungkin termasuk saya, termasuk kategori begitu, tinggal silahkan saja. Ya. Seorang pemimpin, tokoh manapun, ya, tidak akan menjadikan semua umat ini atau warganya di bawah kendalinya, tapi mengajak umatnya, pendukungnya untuk menjadi dewasa, sehingga bersama-sama kita untuk membangun apa yang disebut dengan jana hita. Ya, kalau manuhitanya udah benar, divine man-nya, divine society-nya pasti masuk, maka divine word-nya Jagadita pasti terwujud.
Tanpa kita minta, moksa akan terjadi. Karena tidak ada dusta di antara kita. Siapapun tidak berhak menjajakan moksa dengan cara-cara yang tidak terhormat. Ini kan banyak ini. Zaman kali ini cara untuk menyeberangi lautan dosa dengan mengucapkan ayat nih, agama dagang, mohon maaf ini gitu ya. Kualitas itu tidak dijamin oleh berapa kali anak memantra kan gitu ya. Ya walaupun tidak memantra ya, tapi kalau memang perbuatannya benar tidak menjelekkan yang lain ya jauh lebih bagus. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang sudah lama tidak sua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Dan terus terang apapun saya sampaikan akan bermanfaat apabila Anda mengeksperimennya, mencobanya, ya. Temukan diri Anda agar tidak teralienasi ideologi. Bangun kesadaran Anda agar tidak teralienasi kesadaran. Bangun sosial Anda yang bagus, tidak eksklusif. Ya. Kedek, kenyung, suka, duka, paras, paros, ini yang paling penting. Ya. Sehingga kita juga bersatu dengan alam. Karena bagian kita, tubuh kita, metriknya, pembungkus pada roh ini ya semua dari alam. Maka saya katakan, ketika kita berada dalam kandungan ibu, ibu kita lah metrik kita dalam rahim. Ketika kita di alam semesta ini, metrik kita adalah ibu alam semesta kita. Maka kita mengenal pemujaan. Sang Yang Widi Wase. Widi tempat bergantung, Wase tempat berpijak. Mari kita hormati. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Bagaimanapun kita semua dibesarkan oleh Bunda Pertiwi ini. Khususnya orang Bali, kita dibesarkan orang Bali, mari kita lestarikan budaya yang masih relevan untuk kehidupan kita. Saya kira demikian. Saya tidak akan tutup dengan Pramasanti. Saya akan buka session untuk dialog ya, tidak tanya jawab. Barangkali mungkin di peserta bisa menjawab, silakan kita sesi dialog, bisa multilog ya, pakai istilah seperti itu ya. Demikian, Mangku. Ya, Mangku di Kalimantan nih. Ya, silakan. Ya.